Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ayat dari renungan pada pagi hari ini diambil dari Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan firman pada hari ini yaitu berjudul tentang anti versus tahan. Kamu bisa ada di dalam badai, tapi jangan sampai badai menghancurkan hidupmu. Saat ini kita ngomong anti, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah menghindari. Misalnya si Anton tuh anti banget sama yang namanya durian. Ini artinya Anton akan menghindari durian, apapun bentuknya, entah itu es krim, kue, jus, dan sebagainya. Atau anti itu artinya bisa juga memusuhi, gak setuju atau menolak. Misalnya nih, Anton tuh anti banget sama yang namanya bullying. Ini artinya Anton akan menegur, menyatakan ketidaksetujuannya, dan bahkan menyetop tindakan bullying yang dilihatnya. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa kata seperti waterproof dan bulletproof. Seringkali kata proof di situ diterjemahkan sebagai anti. Waterproof jadi anti air dan bulletproof jadi anti peluru. Lantas apakah ini artinya? Kalau kita pakai jam tangan anti air, maka kita sebaiknya menjauhi atau menghindari air. Enggak dong, justru jam itu akan kita bawa renang atau menyelam pun ya ayo aja. Bukannya menghindari air, tapi jam itu malah dipertemukan sama air. Maka dari itu kurang tepat sebenarnya kalau proof itu diterjemahkan sebagai anti. Mungkin lebih tepatnya adalah tahan air dan tahan peluru. Prinsip yang sama berlaku juga dalam istilah stormproof yang jadi tema kita bulan ini. Ini artinya bukan anti badai atau menghindari dan gak suka sama badai, tapi lebih ke tahan badai. Oke, gak bisa disangka kalau kita emang gak suka sama badai, dan kalau bisa sih kita maunya menghindarinya. Tapi yang namanya hidup, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, kita pasti akan menghadapinya juga. Badai itu pasti akan menerjang hidup kita. Maka dari itulah kita perlu jadi orang yang stormproof alias tahan badai. Yang kena badai pun juga nggak masalah dan bisa tahan. Orang yang tahan badai adalah orang yang nggak panik dan saat badai datang. Orang yang tahan badai adalah orang yang tahu benar kalau Tuhan ada bersama mereka di dalam perahu kehidupan. Orang yang tahan badai adalah orang yang tahu benar bahwa nggak ada badai yang berlalu. Dan orang yang tahan badai adalah orang yang yakin benar bahwa Tuhan pasti bertindak menenangkan badai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga firman yang kami dengar tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sekarang kami akan memulai pelajaran. Berkatilah dari pagi hingga sore, sehingga pelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.